seluruh petugas manakib dan seluruh pemangku manakib, ikhwan akhwat rahimakumullah. Semoga beliau dan kita semua ada selalu di dalam doa pangersa Abah, serta diistiqomahkan kita untuk berkhidmat dengan Abah dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah pecinta kesucian jiwa. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari yang berbahagia ini masih dilimpahi keberkahan, hidayah, taufik dari wasilah Tuan Syekh Pangersa Abah sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar di pagi hari dengan senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Guru Agung Pangersa Abaos Qaddasallahu sirahu di antara kalam mulia beliau, beliau pernah menyampaikan kita itu mesti memelihara raga, nyawa, rasa kita yang ada di dalam diri kita. Jadi ada 3 unsur, ada raga, nyawa, rasa. Sebab kalau pada umumnya banyak orang itu, kita dengar itu sering dengar kata yang namanya olahraga gitu kan. Olahraga. Tapi sangat sedikit yang memperhatikan keduanya selain olahraga, yaitu olah nyawa dan olah rasa. Kalau tidak ketemu pangersa Abah, kita fokus memperhatikan raga kita, fisik kita. Sedangkan di dalam diri kita ada 3 unsur itu. Adalah raga, nyawa, rasa. Abah mengatakan, untuk memelihara alam mulki atau alam musyahadah, alam nyata kita itu dirawat, diisi dengan la ilaha illallah. Jadi raga kita itu mesti dirawat dengan la ilaha illallah. Lalu yang kedua, untuk merawat nyawa. Nyawa kita atau ruhul hayat yang menggerakkan raga kita ini, bulu, kulit, daging, tulang, sumsum kita ini. Katakanlah jauh-jauh dari Jakarta ke Sirnarasa atau dari Purwokerto ke Sirnarasa ke Ciamis, dari Bandung ke Ciamis. Nah, itu yang menggerakkan raganya itu nyawanya. Nah, untuk menjaga atau merawat nyawanya, karena ruh hayat itu mesti dijaga juga. Atau nyawa kita itu dirawat dengan kalimat Allah. Yang ketiga, untuk merawat rasa atau ruh yaqdhah. Itu diisi dengan hu, nah, yang nyelip, yang ada di antara 4 ketuk, antara kalimat Allah. Lafaz Allah. Nah, ketika ketiganya itu kita jaga, raga, nyawa, rasa kita dengan kalimat Allah yang sangat mulia tersebut, maka orang tersebut bisa dikatakan insan kamil, manusia yang sempurna. Nah, sebab kalau hanya mengolah raganya agar sehat, nanti nyawa rasanya tidak sehat. Karena banyak manusia di akhir zaman atau yang berjalan di muka bumi ini, kita lihat di beberapa tempat, itu banyak tempat-tempat olahraga, bahkan menyewakan alat-alat yang tidak murah gitu kan. Tidak ada lain, mereka ingin apa sih gitu? Ingin sehat fisiknya gitu kan. Atau ada yang ditanya, kenapa olahraga? Pengen ngilangin stres gitu kan. Biar fresh pikirannya, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga berat badan yang ideal, kata gitu. Memperkuat otot, tulang, dan sebagainya. Banyak ketika ditanya, untuk apa olahraga? Tapi banyak orang, manusia-manusia, kalau kita tidak ketemu mursyid, kita lupa memperhatikan bagaimana kondisi kesehatan, nyawa, dan rasa kita, yaitu kolbu kita semua. Maka ini semua penting sebab nanti ketika kita pulang kepada Allah, raga kita itu sudah tidak berfungsi lagi. Artinya fisik kita itu sudah ditanam bersama tanah, katakanlah kembali ke tanah, ke bumi, kembali ke tanah. Nah, nyawa rasa kita ini akan kembali kepada la ilaha illallah. Maka dengan ketemu Syekh Mursyid, kita diperintahkan bukan hanya memelihara raga, tapi nyawa dan rasa kita yang menggerakkan seluruh aktivitas kita. Sebagaimana zikir yang saat ini kita laksanakan, itu kan gerakan raganya ke kanan dan ke kiri. Secara fisik,
itu sangat menyehatkan. Ini ada Dokter Lydia, ada orang-orang hebat di sini, murid-murid Abah yang bidangnya di kedokteran. Itu mesti fadilah keutamanya banyak, terutama kata Abah wilayah perut gitu kan. Ketika orang itu duduk senang berzikir, itu insya Allah fisiknya sehat. Apalagi di dalam perut itu kan sumbernya penyakit dari makanan segala macam. Ada lambung, ada jantung, dan di situ banyak sekali. Ada usus yang terkadang banyak manusia yang jarang memperhatikan kesehatan perutnya gitu kan. Makanya banyak kita lihat kalau orang-orang itu mohon maaf semakin tua rata-rata perutnya banyak yang buncit gitu kan. Artinya memang di perut ini ya sumber segalanya disimpan di situ semua. Tapi kalau kita melihat kacamata dalam toriko, ternyata kesehatan nyawa dan rasa kita itu sangatlah penting. Sebab yang menggerakkan tadi fisik kita, jasad kita untuk kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang Allah ridhoi, kepada hal-hal yang diinginkan oleh Allah yaitu dalam hal ibadah, itulah bagaimana kita menjaga kesehatan nyawa dan rasa. Sehingga fisik kita ini kalau nyawa dan rasanya sehat, artinya nyawa dan rasanya selalu diisi dengan kalimat yang terbaik, yaitu kalimat asma Allah yang suci, la ilaha illallah, maka kemanapun jasad ini akan bergerak, mesti bergerak ke arah yang positif. Sebab jasad kita tidak akan sampai kemanapun kalau tidak digerakkan tadi kata Abah, nyawa dan rasanya. Maka kenapa mesti ditalkin? Nah, sebab yang dibutuhkan oleh ruh kita bukan hanya vitamin C, katakan gitu, atau vitamin vitamin daya tahan tubuh yang kita minum berbentuk pil dan sebagainya, atau makanan-makanan seperti apa namanya, seperti buah-buahan, sayur, segala macam yang untuk menyehatkan jasad kita. Bukan hanya itu ternyata, karena yang ingin dijaga, yang mesti kita jaga ketika kita ingin pulang kepada Allah tadi, bagaimana kesehatan nyawa dan rasa kita. Sebagaimana kalau kita melihat di bulan Sya'ban ini kan sebelum Ramadan mayoritas umat Islam atau mayoritas orang-orang Islam itu sering kita berziarah gitu kan, bukan hanya di makam keluarga tapi di makam para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ziarah ke makam wali. Di antara hikmahnya itu apa? Di antara hikmah kita ziarah ke makam wali. Makam wali-wali Allah itu, kalau kita lihat ibu bapak yang dirahmati Allah, ini berkaitan dengan nyawa dan rasa yang ada dalam diri kita. Itu mereka kalau kita lihat di batu nisan, ada yang sudah wafat puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun lamanya. Tapi mengapa mereka masih harum namanya? Mengapa kebaikan mereka masih hidup? Mengapa kebaikan-kebaikan yang mereka ajarkan kepada umat ini masih dinikmati manfaatnya? Nah, mengapa? Sebab mereka itu hakikatnya hidup. Nah, yang wafat hanya jasadnya saja, tapi nyawa dan rasanya itu hidup. Sebagaimana kita perhatikan, saya teringat dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Allah mengatakan, firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan bahwa mereka orang-orang yang terbunuh atau wafat di jalan Allah mereka itu mati. Sebenarnya hakikatnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Nah, baik kalau umum menafsirkan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu adalah orang yang gugur di jihad di medan peperangan. Nah, itu merupakan tafsir yang begitu sempit. Makanya banyak orang di akhir zaman itu tertarik untuk turun jihad di medan-medan konflik dengan senjata. Padahal kalau sabda Nabi, merujuk ke sabda Nabi, Nabi mengatakan, roja'ana min jihadil asghar ila jihadil akbar, yakni jihadil nafsi. Kata roja'na dalam hadis ini jelas, tegas para sahabat mengatakan yaitu fi'il madi, artinya bentuk-bentuk lampau, yakni roja'na, kita telah pulang, telah kembali. Nah, artinya sejatinya sudah tidak ada lagi jihadul asgor, yaitu dengan fisik, tapi
kita saat ini, yakni jihadul akbar kita, yaitu perang otak bukan otot lagi. Nah, untuk memerangi otak kita ini dalam medan perang yang begitu dahsyatnya itu melawan hawa nafsu, maka tadi mesti bisa merawat nyawa dan rasanya. Maka hikmah ziarah kepada para wali-wali Allah yang tadi dikatakan, karena mereka yang wafat itu hanya jasad, yang tertimbun di dalam tanah adalah jasad mereka, tapi kebaikan mereka, ilmu mereka, cahaya ma'rifat yang ada dalam kolbu mereka itu memantul dan hidup ke dalam kolbu-kolbu orang yang berziarah. Sehingga ketika ketemu Tuan Syekh, Guru Agung Pangersah Abah, itu menginginkan setiap murid-muridnya seperti para walinya Allah. Kenapa? Karena diajarkan oleh Abah, kita mah bukan harus berani mati, kata Abah. Tapi kita mesti berani hidup. Hidup apanya? Hidup nyawa dan rasanya. Sebab nyawa dan rasa kita inilah uh, sesuatu yang Allah ciptakan dalam setiap manusia. Ada 3 tadi unsur, raga, nyawa, rasa kita, dan mesti kita jaga. Inilah kita dikatakan manusia-manusia yang menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka kalau kita dicambuk dengan ayat Allah yang lain, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit kata Allah Ta'ala hambaku yang pandai bersyukur. Ini maksud syukur apalah tadi, idza dzakartani syakartani, ketika kita ingat kepada Allah kita syukur, wa idza nasitani kafartani, sebaliknya orang lupa kepada Allah dia kufur. Maka untuk menjaga raga, nyawa, rasa kita ketika kita masih hidup dan agar kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah, tidak ada cara lain, mesti diisi hanya melalui dengan kalimat Allah yang mulia dimasukkan ke dalam ruh kita melalui talqin dzikir. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, ikhwan akhwat rahimakumullah, hadratus syekh Pangersah Abah, para kekasih-kasih Allah, para ulama, para salihin, para aulia yang semasa hidupnya selalu bermujahadah, berjihad fisabilillah, yakni memerangi nafsu yang ada dalam dirinya, itulah sebenarnya yang diajarkan Abah dan sedang kita laksanakan setiap saatnya. Kenapa? Karena Abah menginginkan kita bukan hanya sehat jasmani, tapi ruhani kita sudah juga sehat. Karena contoh orang yang sehat jasmani, paling mudahnya, kalau dulu saya sering dengar ada orang bertetangga dengan musola, dengan masjid, orangnya sehat, tapi sulit datang ke masjid, ke musola. Ternyata yang sakit bukan jasadnya, ibu bapak, yang sakit ruhnya. Banyak orang tetangga dengan masjid, tapi mereka melangkahkan ke masjid itu berat. Sampai mereka nanti ke masjidnya kapan? Ketika dipandu, di keranda, nah, digotong rame-rame tuh baru ke masjid. Tapi bukan untuk sholat, tapi disolatkan. Sekarang ketemu Abah, masjid itu bukan hanya secara fisik yang ada tulisannya, Masjid Al-Ikhlas contoh, Musola An-Nur, bukan hanya itu. Yang dimaksud masjid tempat sujud adalah bagaimana keadaan kolbu kita kepada Allah. Nah, bahkan sekarang secara syariat dimudahkan Abah. Kita di mana-mana itu bisa sholat. Gelar sajadah itu masjid hakikatnya, tempat sujud, Masya Allah. Nah, kalau kita di dalam rumah ada sajadah, numpuk banyak, tapi masih sulit melaksanakan sholat awal waktu, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi Agung Muhammad SAW, maka yang sakit bukan jasad, tapi ruh dan kolbu kita. Nah itu. Maka kalau orang umum, saya memikirkan, ya iya ya, sedekat-dekatnya masjid masih ada langkah kita keluar rumah gitu kan, untuk menuju masjid. Tapi kalau di rumah, Abang mengatakan rumah bisa jadi masjid, kamar, apapun tempat, bahkan kendaraan yang kita tunggangi bisa jadi masjid. Tidak ada, tidak ada apa? Tidak ada alasan untuk tidak bisa sholat awal waktu, tidak ada alasan untuk tidak bisa sholat gitu kan. Apalagi menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau itu semua sudah dimudahkan oleh Pangersah Abah, maka itu adalah di antara parameter atau barometer kita dalam mengukur sejauh mana nih kita sudah bersih, membersihkan kolbu kita. Sebab ciri kalau kolbu atau ruh itu bersih, maka akan condong kepada hal-hal kebaikan. Dimanapun dia berjalan, dimanapun dia
sedang di perjalanan menuju tempat sesuatu, tapi kalau raganya dibawa oleh nyawa dan rasa yang telah bersama dengan Allah, dibersihkan, disucikan dengan dzikir, maka enteng. Dalam kereta bisa sholat awal waktu. Di dalam mobil bisa sholat awal waktu. Di dalam pesawat bisa sholat awal waktu. Itu kan karena di perjalanan semua. Tidak ada waktu untuk menunda waktu-waktu sholat. Tidak ada waktu untuk menunda kebaikan. Sebab Guru Agung Pangersaba adalah manusia pilihan Allah yang amat sangat menghargai waktu yang Allah berikan. Bukan hanya setiap jam, bukan hanya setiap menit, tapi setiap detik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, dengan talqin dzikir, manusia-manusia pilihan Allah, kita dengan karomah abad, dibisakan menjaga waktu-waktu kita untuk dimakmurkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, untuk menjaga tadi sesuatu atau hal yang Allah berikan dalam diri manusia yang ada tiga unsur itu, yakni memelihara raga, nyawa, rasa kita dengan senantiasa berzikir kepada Allah, disitulah kita termasuk hamba yang bersyukur. Sebab raga, nyawa, rasa ini adalah pinjaman dari Allah. Pinjaman. Mesti ada waktunya dikembalikan. Yang namanya kita dipinjemin, katakanlah sebelum saya tutup, kita dipinjemin kendaraan sama teman kita, sama saudara. Kita pakai mobilnya dia, kita pakai dalam keadaan bersih, wangi dalamnya, terus bensinnya full, katakanlah gitu. Kan nggak mungkin kita kembalikan dalam keadaan kotor, dalamnya bau, banyak sampah, bensinnya habis lagi. Nggak mungkin. Itu kan tidak bersyukur namanya. Bagaimana kita kembalikan nyawa, rasa, ruh kita kepada Allah. Karena ketika kita hidup di dunia ini pertama kali, kita dilahirkan secara jasad oleh ibunda kita, kita dalam keadaan seperti, dalam keadaan suci, bersih. Maka sungguh sangat tidaklah mungkin orang yang berakal sehat ketika ruhnya dijemput oleh malaikat, dijemput oleh Allah, oleh silsilah, dipulangkan kepada Allah, dikembalikannya dalam keadaan kotor, berlumuran dosa. Na'udzubillah min dalik. Maka tidak bisa orang itu dikatakan bersyukur kalau dia tidak bisa memelihara raga, nyawa, rasa yang Allah berikan ke dalam dirinya. Dan itu semua bisa dijaga kalau orang sudah mendapat hak talqin dzikir dari seorang mursyid kamil mukamil. Dan mendapatkan hak talqin, maka orang itu, hamba tersebut, menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dan menjadi orang-orang yang menjadi pilihan Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, sudah tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur, kata Pangersabah, sudah kita tinggal melaksanakannya. Raga kita dirawat dengan la ilaha illallah, nyawa kita dirawat dengan kalimat Allah, dan rasa kita dijaga dengan kalimat hu. Dengan ketiga ini, zikir TKN ini yang terus kita laksanakan, maka kita akan memelihara raga, nyawa, rasa kita, sehingga ketika Allah sudah tentukan waktunya pulang kepadanya, raga, nyawa, rasa kita pun dikembalikan kepada yang punya dengan bersih, suci, tidak membawa kotoran-kotoran dosa. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga Allah istiqomahkan kita selalu ikut dalam bimbingan Pangersabah, dan kita senantiasa dijadikan orang-orang yang hidupnya penuh dengan manfaat dan kebaikan, serta Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya, dengan wasilah karamat warsyih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.